Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa yang baik. Kami dapat rasakan sukacita dalam hari yang baru yang Engkau berikan ini kepada kami. Sebentar lagi kami akan mengawali aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa firman-Mu menyapa kami lewat ibadah kami hari ini. Dan Roh Kudus semua ya Tuhan yang menolong kami untuk semakin teguh di dalam iman kami lewat iman dan firman yang Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam sejahtera untuk ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Hosea pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah penyelamat yang menuntun hidup kita sampai saat ini. Seperti apa firman Tuhan yang menyapa kita dalam Nats Hosea 13 ayat yang keempat ini? Ini merupakan ungkapan isi hati Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Hosea kepada bangsa Israel, di mana dikatakan di sana bahwa Allah telah melihat penyimpangan dan perbuatan bangsanya yang telah tidak sejalan dengan kehendak Allah di dalam penyembahan-penyembahan terhadap patung tuangan berhala yang diperbuat untuk disembah oleh bangsa itu. Dalam kemarahannya kepada umatnya, lewat firman hari ini, dikatakan bahwa Allah kembali mengingatkan umatnya, bangsa Israel, ketika mereka di tanah perbudakan Mesir, di mana Allah telah datang menyatakan dirinya sebagai Allah Juru Selamat yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan itu menjadi bangsa yang merdeka seperti dikutip dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Menurut penjelasan Nats ini dijelaskan bahwa peringatan ini merupakan usaha terakhir dari Allah untuk memanggil Israel bertobat dari penyembahan berhala dan kefasikan mereka sebelum hukuman penuh Allah dijatuhkan pada mereka. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus terhadap kita sebagai umat-Nya yang telah ditebus dan diselamatkan, agar dengan semua perbuatan dan karya keselamatan yang telah Allah perbuat ini, kita dipanggil untuk tidak menyia-nyiakan semua kebaikan yang telah Tuhan perbuat dan Tuhan berikan kepada kita, dan tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita. Ada sikap yang sungguh yang harus kita lakukan agar firman Tuhan yang menyapa kita hari ini benar-benar berkuasa. Panggilan dari sikap yang sungguh itu adalah yang pertama, kita dipanggil untuk mau hidup dan berjalan dalam tuntunan Allah. Berjalan dengan tuntunan Allah adalah tidak semudah mengucapkannya. Perjalanan ini tidak semulus yang kita bayangkan dan yang kita harapkan. Terkadang ada liku-liku, ada jalan yang terjal, dan ada jalan yang sulit yang harus dilalui. Ada kalanya kita tidak mengerti kemana dan bagaimana perjalanan ini hendak membawa kita umat-Nya. Sama halnya seperti bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan. Mereka berhasil keluar dari tanah perbudakan Mesir yang sudah jelas disaksikan oleh Alkitab kita bahwa itu semua bisa terjadi hanyalah karena kuasa dan penyertaan Allah semata. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga telah kita rasakan mengubah hidup kita dari yang binasa menjadi yang diselamatkan. Dari yang hidup oleh perbudakan dosa menjadi yang ditebus di dalam Yesus Kristus di kayu salib. Bangsa Israel yang diselamatkan itu menerima tuntunan dari Allah melalui aturan hukum Tauratnya yang sedemikian juga disampaikan kepada kita sampai saat ini. Yang kedua, panggilan yang sungguh dari sikap yang sungguh yang harus kita lakukan dalam firman Tuhan yang menyapa kita hari ini adalah percayalah dan akuilah Allah sebagai satu-satunya penolong hidup kita.
Dalam nats ini cukup tegas dikatakan bahwa hanya Allah yang Dia adalah juru selamat yang maha kuasa yang satu-satunya, dan Dia sendiri yang menyatakannya. Sungguh ini adalah anugerah yang luar biasa bagi kita dari Allah. Oleh karena itu, percayalah dengan sungguh kepadanya. Yang ketiga, mau hidup setia dan hanya beriman serta hanya menyembah kepada Allah. Nats ini mengajak kita untuk setia akan tuntunan kehendak Tuhan. Seperti yang ditegaskan dalam nats hari ini bahwa untuk melepaskan kita dari belenggu dosa dan bukan penyembah-penyembah ilah-ilah lain. Kesetiaan kita terhadap Allah di dalam hidup kita ini akan terlihat dari perbuatan kita, dari perkataan kita sehari-hari, dan jangan pernah berpaling dari Tuhan. Ada buah dari sikap yang sungguh apabila kita benar-benar memaknai firman Tuhan yang telah menyapa kita pada hari ini. Buah dari sikap yang sungguh yang kita peroleh dari Tuhan lewat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini adalah yang pertama, kita akan beroleh hak sebagai anak yang menjadi milik kesayangan Allah. Yang kedua, iman kita akan senantiasa terus dikuatkan dalam semua kondisi untuk hidup setia kepada Allah. Yang ketiga, hidup kita akan aman dan selamat di dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Amin.